mendengarkan putusan sudah dibacakan oleh hakim tunggal. Ya memang kalau bicara masalah keputusan, ya mau dibilang kecewa, ya kecewa. Tapi apapun hasilnya, ya yang penting usaha ya untuk mengungkapkan kebenaran sudah kami lakukan. Ya. Baik itu melalui pra peradilan maupun melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Tapi faktanya memang ternyata hakim ya kami menilai juga tidak ada niat ingin mengungkapkan ya kebenaran. Tadi saya sedikit mendengar alasannya ya, bahwa perkara ini sudah inkrah. Nah, kalau perkara sudah inkrah ini ya, menurut hakim sudah tidak bisa lagi diajukan pra peradilan. Karena ada memang saya akui di dalam KUHP itu ya ketika pra peradilan didaftarkan, nah kemudian perkara pokok disidangkan maka gugur pra peradilan. Nah hanya permasalahannya ya kami ini bisa mengetahui handphone itu tidak ada hubungan dengan kejahatan itu setelah putusan. Ya. Jadi setelah kita membaca putusan ternyata 6 handphone yang disita oleh Polda Jawa Barat ya, tidak bisa dibuka untuk membuktikan apa keterlibatan handphone ini terhadap kejahatan pembunuhan yang dituduhkan, yang disangkakan oleh 8 terpidana ini. Nah kan tahu dari putusan, bagaimana kami mengetahui bahwa handphone itu tidak ada hubungannya dengan kejahatan? Jadi ya udahlah, ya saya dari awal mengatakan begini ya, saya tidak peduli apakah permohonan ini dikabulkan atau ditolak. Saya hanya mau menilai secara jelas ya secara nyata siapa sih orang-orang yang berdiri yang menggunakan waktunya, ilmu pengetahuannya, hartanya, jabatannya untuk mengungkapkan kebenaran, dan siapa orang-orang yang menggunakan jabatannya, waktunya, tenaganya, ya seragamnya untuk menyembunyikan kebenaran. Ya kita sama-sama tonton aja, kira-kira begitu. Kalau seandainya kita bicara masalah hukum, 100% bicara masalah hukum, tentu kita akan kesulitan mencari kebenaran. Tapi kalau seandainya kita bicara masalah keadilan, kebenaran, semua bisa dilakukan. Bahkan peraturan pun bisa ditabrak. Kalau demi keadilan, kan putusan pengadilan itu selalu berbunyi demi keadilan dan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah artinya ya, ketika seorang hakim mau melahirkan keadilan, apapun bisa dilakukan. Sudah banyak itu dilakukan seperti itu. Bahkan tidak ada dasar hukumnya. Kalau seandainya menurut dia perlu dikeluarkan putusan seperti ini demi keadilan, maka dilakukan. Karena apa? Karena judul atasnya tadi sudah demi keadilan. Nah sekarang kalau seandainya orang-orang ini selalu bicara dasar hukum, maka 8 terpidana ini sulit untuk kita bebaskan. Karena sudah inkrah dia, nunggu PK. Kalau PK dikabulkan, belum lagi bicara masalah hukum, memenuhi syarat nggak tentang hukum. Harusnya syarat memenuhi hukum itu kita jangan bicara apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Kita sudah bisa menilai kok 8 terpidana ini orang yang bersalah. Bagaimana cara kita membebaskan 8 terpidana ini? Nah tadi demi keadilan. Nah harusnya hakim-hakim sekarang ini mencontoh hakim dulu Sengkon dan Karta belum ada PK. Tapi ketika ditemukan bahwa dia bukan pembunuhnya, maka Ketua Mahkamah Agung langsung membuat keputusan. Inilah awal munculnya PK. Nah, jadi kalau seandainya bicara masalah demi keadilan, semua bisa dilakukan. Tapi ya hakim sudah mengatakan seperti itu ya kita terima. Tadi baik Mabes Polri maupun Polda Jabar hadir, ya. Bahkan hadirnya mereka tadi hampir 10 orang tadi. Jadi tapi saya juga pengen juga ya ini mengingatkan juga kepada masyarakat kan. Artinya kami ini para advokat sudah berusaha menggunakan waktu, pikiran, tenaga, bahkan biaya untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi andai kata nanti ada langkah-langkah kita, ya usaha-usaha kita, aksi-aksi kita, saya berharap masyarakat mohon ya berikan dukungan kepada mereka-mereka yang ingin mengadakan aksi. Karena apa? Ini demi mencegah agar jangan sampai ya hal yang terjadi kepada 8 terpidana ini terjadi pula kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Artinya ketika upaya hukum dilakukan, artinya dukungan aksi nyata itu yang diberikan oleh masyarakat ini sangat penting. Nah,
saya karena sudah berusaha mengundang masyarakat agar apa, hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayo kita penuhi ruangan sidang, kita berikan semangat kepada hakim agar apa? Agar hakim mau mengungkapkan kebenaran. Ini koreksi saya, besok ya mungkin ada gerakan-gerakan atau upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh penggiat-penggiat kemanusiaan, penggiat-penggiat keadilan ini. Ya saya juga bersama rekan kita dan juga teman-teman yang lain akan melakukan aksi setelah ini. Saya berharap masyarakat luangkan satu hari saja, ayo kita aksi turun ke jalan untuk apa? Agar kita cegah ya, penegak-penegak hukum yang berusaha mengungkapkan kebenaran, yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Iya, alasan hakim ini sudah inkrah dan juga sudah diajukan PK. Untuk apa lagi kan? Nah, sebenarnya bukan permasalahan itunya. Kalau saya jujur aja nih ya, kenapa saya lakukan hal seperti ini? Karena saya tidak mau membiarkan, saya tidak mau menyaksikan, ya. Saya juga tidak mau memelihara ular di kandang ayam. Kita ini biar pajak, kita ini kasih makan mereka, kita ini kasih minum mereka, kita kasih seragam, kita kasih segala-galanya. Tapi kenyataannya mereka ini melindungi kita atau monster yang suatu saat bisa menerkam kita. Sekarang kita ini nggak sadar ya, seluruh masyarakat Indonesia ini sekarang apa? Beli odol bayar pajak, beli sendal jepit bayar pajak, beli korek kuping bayar pajak, beli tusuk gigi bayar pajak. Untuk siapa pajaknya? Untuk kita pelihara nih orang-orang ini. Ya, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih bensin, kita kasih rumah. Tapi kita harus sadar nih, ya, kita ini melihara yang melindungi kita atau orang yang akan memangsa kita. Intinya yang saya lakukan ini, yang kami lakukan ini, melakukan upaya-upaya ini agar apa? Bukan permasalahan hukumnya, tapi pencegahan agar jangan sampai terjadi lagi ke depannya gitu loh. Kalau seandainya sampai kita biarkan terus sampai kita pelihara ini, kita kasih makan, saya jujur aja sekali lagi saya katakan, saya tidak mau membiarkan, tidak mau menyaksikan dan tidak mau memelihara ular di kandang ayam. Kalau kritik saya begini, ya, kritik saya bagi seluruh penegak hukum ya, yang merasa ya, bahwa dia sebagai penegak hukum, jangan tidur, gunakanlah ya harta dan ilmu pengetahuan kalian ya, untuk mengungkapkan kebenaran agar lahirlah keadilan. Tapi andai kata kalian menggunakan ya, harta, waktu, ilmu pengetahuan, jabatan, seragam kalian untuk menyembunyikan kebenaran, percayalah ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa selamat atau terhindar dari balasan atas perbuatan yang kalian perbuat. Ya, saya ingatkan begini ya, kita ya para advokat, polisi, jaksa, hakim benar sebagai penegak hukum berdasarkan undang-undang. Tapi saya ingin mengatakan ya, sebenarnya yang dimaksud sebagai penegak hukum adalah orang-orang yang menggunakan harta dan ilmu pengetahuannya, waktunya, dan segala apa yang dia miliki untuk melahirkan keadilan. Itulah sebagai penegak hukum yang sebenarnya. Jadi saya katakan netizen itu sebagai penegak hukum. Orang-orang yang menggunakan hartanya, ilmu pengetahuannya untuk melahirkan keadilan, dialah penegak hukum yang sebenarnya. Ya, bukan advokat, polisi, jaksa, hakim. Kalau seandainya dia tidak menggunakan harta dan ilmu pengetahuannya, ya, jabatannya untuk melahirkan keadilan, kalau menurut saya dia bukan penegak hukum. Ya kalau bilang sekecewa ya ada lagunya sekecewa itu ya, memang kecewa lah. Gini loh, sakit itu di sini ya. Okay. Jadi gini, kalau saya bilang saya ini orang yang tidak bisa ya, orang yang tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Ketika saya melihat kezaliman, ada saudara-saudara saya ya yang mendapatkan hukuman, dijatuhkan hukuman, padahal dia bukan pelakunya. Saya jujur aja, ketika saya tidur melihat ke atas itu saya nggak bisa tidur. Ketika saya makan enak, saya nggak bisa makan enak. Kenapa? Ada orang yang dizolimi, sementara kita sebagai penegak hukum ya mau menonton aja, mau menyaksikan aja. Ingat loh, harta dan ilmu pengetahuan itu ada pertanggungjawabannya. Didapat dari mana, dipergunakan untuk apa? Nah, jadi ketika saya sudah berusaha sekuat tenaga, daftar gugatan pra peradilan, daftar gugatan perbuatan melawan hukum, tapi faktanya seperti ini. Tapi saya tidak kecewa, ya. Saya tidak kecewa. Ya. Yang penting apa?
saya sudah bisa mempertanggungjawabkan waktu saya, harta saya, ilmu saya, ya, untuk berusaha mengungkapkan kebenaran. Ya, artinya semua saya nikmati aja prosesnya. Hasilnya saya serahkan sama Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terjadi sudah menjadi catatan ketetapan takdir Allah. Sudah saya terima aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.